Ini Bapak Ibu guru. Ini peran guru dalam mewujudkan sekolah impian, mendorong kolaborasi. Nah, mungkin kita di sekolah ini dengan keberagaman usia, latar belakang, pendidikan gitu ya, kita bisa berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat. Kawan, sebagaimana yang disampaikan Ibu Elvi, mari dengan menjaga kekompakan gitu ya, itu adalah sebagai salah satu sarana kita untuk bisa membangun komunikasi untuk berkolaborasi. Nah, itu mungkin kegiatan-kegiatan sosial dan soleha. Karena pada prinsipnya semua orang tua siapapun itu tujuan utamanya adalah agar anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang soleha. Nah, di bawahnya itu banyak cabangnya, anak berakhlak dan seterusnya, anak yang taat pada Tuhannya dan seterusnya. Itu adalah salah satu rangkuman dari hal-hal yang positif yang ada dalam anak itu yang disebut dengan soleh dan soleha itu. Oleh karena itu, ketika kita sudah mencapai pada titik soleh dan soleha itu, semuanya sudah aman. Aman apa? Aman dunia, aman akhirat. Itu versi saya. Jadi kalau sudah dikatakan tahapan soleh itu ya sudah paripurna, komplit. Tidak ada persoalan lagi buat anak-anak kita. Dan itu adalah tabungan buat kita sebagai orang tua ataupun guru. Tadi yang disebutkan dari ladang amal buat kita, ada amal buat orang tua manakala kita menciptakan anak-anak atau murid-murid yang soleh dan soleha. Oleh karena itu ya, kita sebagai orang tua maupun guru tidak pernah bosan-bosannya untuk selalu menanamkan, kata Kiai Maimun Zubair, jika cuma dituntut untuk memberikan proses yang terbaik, terus memberikan proses yang terbaik untuk hasil serahkan kepada Allah. Insya Allah ketika kita menerapi anak kita dengan proses-proses yang baik, diharapkan anak-anak kita itu menuju yang disebut dengan soleha itu. Mungkin itu saja, lebih lengkapnya nanti Pak Ustadz Makmuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan pertanyaan, di sekolah kita mengutamakan menurut pendapat saya karena menurut pendapat saya yang kita utamakan di sekolah itu proses mengajar dan belajar, tidak hanya belajar dan mengajar ilmu pengetahuan yang bersifat formal, tapi juga kita mengajar dan supaya anak-anak juga belajar tentang pengetahuan yang non formal. Contoh sederhana atau contoh kecilnya, misalnya mengajarkan atau menyampaikan tentang kebersihan lingkungan sekolah, tentang sampah. Nah, kalau kita memberi contoh atau mengajarkan atau menyampaikan dengan anak tentang pentingnya kebersihan, manfaat dari kebersihan, dan apa yang kita rasakan tentang kebersihan, nah itu salah satu contoh kecil dari yang kita utamakan di lingkungan sekolah kita. Kemudian untuk selanjutnya baru kita lanjutkan ke proses mengajar dan belajar tentang pengetahuan yang bersifat formal. Mungkin itu saja pendapat dari saya. Kemungkinan ada kekurangan atau tambahan, saya mohon saran. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Lili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pertanyaan atau kalimat rumpangnya bahwa kita sebagai warga sekolah, kita semua sekolah atau sebagai warga sekolah ini
kalau menurut saya ruh ya. Kenapa saya katakan ruh? Kita ketahui bahwa sekolah ini bukan hanya tempat kita singgah. Sekolah ini bukan hanya tempat kita hanya untuk bermain. Sekolah ini bukan hanya tempat kita untuk melarikan permasalahan sekiranya ada di dalam keluarga. Tapi sekolah ini adalah jiwa kita. Bagaimana kita membuat warga diri kita, bagaimana terhadap warga, teman, kemudian murid, mereka adalah bagian dari raga kita sehingga bisa bergerak bersama. Karena kalau kita tidak menjadikan sekolah ini sebagai ruh kita, seringkali kita beranggapan bahwa saya di sini hanya sekedar untuk mencari nafkah dan sebagainya. Tetapi kalau jadikan sebagai ruh, maka kita bertanggung jawab secara moral, fisik, non fisiknya, kita bertanggung jawab. Kita adalah bagian dari sekolah ini, dan bagaimana kita mindset kita untuk memajukan tidak hanya murid, ya, tidak hanya murid, tapi warganya yang ada di dalam sini, teman-teman guru, kemudian bagaimana kita menciptakan lingkungan yang bisa nyaman ketika kita berada di sini, bagaimana kita membuat mungkin bagian dari warga sekolah adalah orang-orang kantin, TU, dan itu tidak ada pembatas ya. Jadi kita semuanya menjadi bagian bagaimana sekolah kita ini bisa menjadi lebih baik dan lebih maju sehingga sesuai dengan yang dicita-citakan oleh Bapak pendidikan kita, itu Bapak Ki Hajar Dewantara. Barangkali itu pendapat saya, mudah-mudahan kekurangannya dilengkapi oleh Ibu Titi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Vera untuk menyampaikan. Di sana ada pertanyaan atau kalimat perumpam. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa dirinya belajar dan dididik untuk menjadi insan yang kompeten, berakhlak mulia, cerdas, dan memiliki keterampilan agar siap hidup secara mandiri. Nah, di sini saya sedikit menjelaskan atau menyampaikan kalau menurut saya kita anggap contohnya sebagai bumbu dapur. Nah, pernah saya ingat yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru bahwa Bapak Ibu Guru di sini adalah sebagai orang tua kedua dari murid atau siswa. Nah, dapat kita ibaratnya samakan dengan bumbu dapur. Kalau orang tua di rumah itu sebagai bahan utama atau bumbu utamanya, sedangkan Bapak Ibu Guru di sini adalah sebagai bumbu pelengkap, di mana bumbu pelengkap itu adalah sebagai bahan untuk mendapatkan cita rasa yang baik dan sempurna. Nah, di sini peran dari bahan bumbu pelengkap itu kita bisa membuat suatu masakan yang lebih nikmat atau enak untuk dinikmati. Nah, sama halnya di sini ada penjelasan tentang peserta didik bisa menjadi insan yang kompeten, berakhlak mulia, cerdas, dan memiliki keterampilan. Nah, ini berdasarkan atau hasil dari peran bumbu yang menjadi bahan pelengkap tadi. Nah, karena kalau tidak ada peran dari Bapak Ibu Guru atau bahan pelengkap tadi, maka murid-murid tersebut tidak akan menjadi sesuatu hal yang ibaratnya luar biasa atau hal-hal yang berguna atau memiliki sesuatu hal yang tidak dipahami atau tidak dimiliki sebelumnya menjadi hal yang dimiliki. Mungkin itu saja untuk penjelasan selanjutnya. Saya minta kesediaan dari Ibu Titi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sebagai guru itu diumpamakan seperti petani, Bapak Ibu Guru. Anak-anak kita itu adalah bibit. Bibit itu ada yang baik, ada yang tidak baik, gitu
Nah, mungkin dengan kita sebagai guru yang mengelola bibit itu, ketika kita mengelola bibit itu dengan baik, insya Allah, walaupun bibit itu bukan bibit unggul, insya Allah bibit itu akan menjadi tanaman yang akan berhasil, yang akan memberikan hasil yang memuaskan petani yang mengelolanya. Apalagi kalau bibitnya bibit unggul kayak gitu ya. Jadi bagaimana kita Bapak Ibu guru, tenaga kependidikan, staf tata usaha ya, bersama ibu kepala sekolah yang punya power, yang punya wewenang untuk mengeksekusi setiap program kita, itu luar biasa Bapak Ibu guru. Jadi kita bisa menciptakan sekolah ini sebagai lahan yang subur bagi tumbuh kembang anak-anak didik kita. Kalau mereka kita kelola dengan baik, mereka akan menghasilkan hasil yang baik. Insya Allah kita pun akan menerima, memanen hasil tersebut.